ngobrol-ngobrol bersama dengan Bli Puja Astawa terkait dengan topik kita yang mungkin teman-teman semua di sini sudah pada follow dan Pasar Sineas Festival ya, dan juga sudah lihat pastinya tema apa sih yang mau kita bicarakan untuk malam hari ini. Tema yang mau kita bicarakan malam hari ini yaitu adalah bagaimana kita bisa menciptakan karya audio visual yang kreatif di zaman Gen Z, alias zaman yang sudah modern, teknologi juga sudah canggih, semakin banyak lagi juga konten creator yang ada di luar sana. Namun sebelum mulai, saya akan membacakan sedikit secara singkat ya biografi dari Bli Puja Astawa ini. Tunggu ya Bli ya? Oke. Saya nyontek dulu Bli. Iya, jadi Bli Puja Astawa yang kita kenal di Instagram ya dengan nama Hai Puja, ternyata selain seorang content creator dan juga pembuat film, saya juga baru tahu bahwa beliau ini adalah seorang atlet karate Bali Prapon Surabaya, Jakarta. Nah, selain atlet karate Bali, beliau ini juga meraih medali emas Pekan Olahraga Daerah berturut-turut selama 15 tahun. Kemudian juga dapat mengikuti kejuaraan nasional karate Jakarta, Makassar, Sukabumi, Bandung, Surabaya, Kalimantan Barat, Sumbar, Semarang, Bogor, serta juga pelatih karate Bali. Nah, selain pada bidang olahraga, tentunya juga seperti yang kita tahu ya, beliau ini adalah content creator, pernah juga mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya juara 1 lomba video Tanah Lot Festival, juara 1 lomba video Nusa Dua Festival, juara 1 lomba foto Bandung Bahari, kemudian juara 1 lomba foto Karangasem Heritage, dan yang terakhir juara 1 lomba foto Kementerian Sumber Daya Alam. Luar biasa banyak ya prestasinya, boleh saya minta tepuk tangannya? Oke, ya Bli. Bli, ternyata Bli adalah seorang olahragawan ya? Betul. Dulu seorang karateka, sekarang melatih saja. Sekarang melatih saja? Sekarang saya sebagai ketua komisi bidang atletik kemana pelatihan di Di mana Bli? Di Porti Bali, kemudian sebagai tim pelatih untuk Prapon Bali berikut. Wow, luar biasa sekali. Berarti jurus-jurusnya masih hafal ya? Hafal. Nanti boleh praktek sini. Yes. Jadi ini kita kayak lagi ngomongin olahraga ya, bukan ngomongin video ya. Ya Bli Puja, Ya. boleh cerita sedikit dong Bli. Gimana awalnya kok bisa Bli ini dari yang sebelumnya olahragawan, sekarang malah terjun ke dunia content creator, bikin reels, habis itu juga bikin film bahkan sekarang ini. Boleh cerita dulu sedikit? Selamat malam buat adik-adik luar biasa hari ini. Thank you Richard. Good evening. Thank you for coming. Itu teman saya Richard adalah teman yang pernah garapan satu film dan kita rencananya akan menggarap film lagi sama Richard. Wow. Film ke berapa berarti itu ya? Untuk dengan Richard mungkin yang kedua, tapi ada banyak sekali film yang akan saya garap. Iya. Dan kembali ke pertanyaan tadi, kenapa harus akhirnya saya berangkat dari dunia olahraga kemudian bukan pindah, tapi nambah. Oh, nambah. Ya, menambah ilmu di dunia sinematografi. Di awalnya adalah seorang fotografi, kemudian belajar videografi karena di fitur kamera itu ada fitur video. Dulu saya fotografer sering foto sampai ke hampir seluruh Indonesia, saya udah hafal semua tempat yang landscape, Lampung, Makassar, Sumba, semua saya hafal. Kemudian akhirnya di tahun berapa itu saya kuliah fotografi, kemudian menambah ilmu fotografi menjadi profesional fotografer. Saat itu semua saya foto. Akhirnya fitur itu ada video. Kok ini ada video ya? Ada video-video yang bisa katanya bisa mengalahkan kamera yang keren-keren dulu gitu, kamera video yang berat-berat itu yang dipakai para TV itu ya, jauh itu kualitasnya gitu. Ini saya belajar video sama teman-teman, kemudian juga sempat kuliah juga video. Dari situ akhirnya saya bikin video dari tahun 2004 kalau nggak salah, bikin video di YouTube sudah bikin video vlog kecil. Kemudian akhirnya di tahun 2018 baru bisa diterima bagus. Akhirnya baru bisa dikenal di media sosial di 2018. Ternyata niat saya itu saya tidak berharap bisa dikenal ini.
Saya cuma pingin bagaimana video saya itu bisa menyentil orang kemudian bisa berubah gitu. Jadi nyentil kecil koleksi-koleksi kecil sehingga orang bisa berbuat baik, itu ininya. Cuma ternyata ada banyak sekali feedback yang saya dapatkan dari menciptakan hasil audiovisual ini. Dan akhirnya sampai sekarang. Jadi karena di sini sudah dianggap bisa ini, kemudian akhirnya belajar sama teman-teman untuk bisa bikin film. Akhirnya sekarang bikin film dan sekarang gabung di Komisi Film Bali. Harapan saya adalah saya bisa belajar banyak dengan teman-teman yang luar biasa, bisa memberikan masukan tool yang bagus buat saya untuk bisa berkarya jauh lebih bagus dari yang sampai sekarang. Wah, tentunya itu jadi harapan kita bersama ya Bli ya. Seperti yang Bli Puja bilang tadi, rupanya ini adalah menambah ilmunya. Betul. Ya. Jadi ini adalah catatan pertama yang bisa kita ambil ya. Tidak ada usia atau batasan usia untuk kita belajar, Bli. Ya, benar ya. Sampai umur berapapun itu, apapun betul profesi kita sebelumnya, ya. Kalau mau mendalami ilmu yang lain bisa ya. Yes. Bisa pastinya. Oke, masih ingat nggak Bli konten pertama yang akhirnya itu bisa meledak, boom langsung. Ini Hai Puja nih. Gempa. Cerita tentang apa tuh? Gimana tuh? Orang Bali, yang saya tahu karena saya tinggal di Bali, seorang Bali itu kalau gempa dia nggak lari. Lari itu tapi jangan pegang handphone. Oke. Dia selalu update status. Oh iya benar. Gempa. Gitu. Jadi, itu yang saya ceritakan. Jadi orang bingung nyari, bukan menyelamatkan diri tapi nyari handphone mana pun gitu. Itu yang kita ceritakan. Kemudian memang bisa diterima bagus di masyarakat. Oke, dan bener ya? Ya. Dan itu kayaknya gak cuma orang Bali, orang Indonesia kayaknya ya. Orang Indonesia kalau ada gempa update status dulu gitu ya. Sampai sekarang pun masih begitu ya. Iya. Wah luar biasa. Dan saya juga banyak juga lihat kalau konten-kontennya dari Bli Puja ini ya, kebanyakan masih pada pakai bahasa Bali ya Bli ya. Tujuannya apa sih Bli? Itu yang saya mahir gunakan. Bahasa Bali adalah bahasa yang profesional saya lakukan. Maunya saya nggak bahasa Inggris, cuma nggak bisa. Sama. Akhirnya saya gunakan bahasa Bali. Oke. Oh, jadi sesederhana itu ya? Apa yang kita bisa lakukan profesional, apa yang kita bisa lakukan sempurna, kamu lakukan itu. Jadi katanya. Makanya bahasa Bali adalah bahasa yang paling saya bisa lakukan sempurna. Akhirnya saya gunakan bahasa Bali di konten-konten saya. Tapi ada beberapa yang bahasa Jawa, ada beberapa yang bahasa Indonesia juga. Baiklah. Dan rasanya juga sebagian besar orang Bali dan sebagian besar orang yang menonton mengerti kok dengan apa isi videonya itu ya, Bli ya. Oke, tapi kita lanjut lagi sebelum kita lanjut ke konten kreatornya Bli, boleh ceritain soal film tadi nggak? Tadi kita kan sudah sama-sama nonton filmnya nih, film Tattoo ini Bli ya. Boleh? Film Tattoo ini relate dengan kehidupan masyarakat Bali. Ada orang bermusuhan tetangga. Kalau orang tua kita musuhan sama tetangga, kita diberikan loh, kita harus ikut musuhan sama mereka gitu. Benar. Nah, sering sekali gitu, jadi orang kita musuhan sama tetangga kita harus juga ikut musuhan sama tetangga itu gitu kan. Jadi lucu aja. Jadi kita nggak musuh gitu ya. Nah itu yang saya inginkan. Jadi ketika ada seseorang yang niatnya baik, itu tidak semua bisa diterima baik sama masyarakat sama orang lain. Orang tadi siapa? Dewi itu dia ingin berobat tanpa melukai orang tuanya. Dia ingin berobat dengan caranya sendiri agar orang tuanya juga tetap bisa hidup bertahan lama. Akhirnya dia sembunyikan apa yang dia lakukan dengan harapan saya bisa sembuh, orang tua juga sembuh gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan orang tuanya tahu dan akhirnya merasa terluka. Dan orang tuanya nggak tahu bahwasanya si anak itu sedang berjuang menghadapi sakitnya, gitu. Dan akhirnya memang tragis. Tragis ya. Sampai digundul. Kenapa orang tua menggundul? Zaman dulu atau mungkin atau sekarang, rambut itu adalah mahkota. Ketika wanita kehilangan mahkotanya, dia pasti takut keluar. Harapannya ketika orang tua sedang menggundul anaknya, harapan orang tua itu dia nggak bakal keluar. Ketika dia tidak keluar, dia akan patuh pada orang tuanya itu. Mungkin dalam orang tuanya, dalam pikiran orang tuanya. Keinginan orang tuanya biar seluruh orang tua itu inginnya bagus. Seluruh orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Dan ini mungkin salah satunya, tapi gue kebetulan dia agak keras gitu. Iya, dan akhirnya harus menggundul rambut dari si Dewi itu ya. Betul. Nah, boleh kasih tahu nggak sih, itu diambilnya dari cerita pribadi atau gimana? Atau melihat
kebanyakan masyarakat zaman dulu seperti itu atau seperti apa? Ya, begini. Mungkin teman-teman Bali, yang kita bisa ceritakan adalah apa yang terjadi di tempat kita. Dan ini adalah cerita di tempat saya. Saya pernah mengkumpulkan sahabat saya yang sebagai seorang aktor di film nasional. Dia tahu Bunga Tahun ya? Bunga Tahun itu adalah, gimana saya menceritakan Bunga Tahun itu? Dapur yang terbuat dari kayu bakar. Dapur yang terbuat dari kayu bakar, itu kalau zaman itu ada semprong namanya, semprong. Yang untuk niup ya? Iya, itu untuk menghidupkan apinya. Kalau misalnya apinya masih kecil, dihidupkan dan berkali-kali baru bisa. Teman saya itu dia menggunakan kaman songket Bali. Kaman songket itu kan harganya jutaan tuh. Kaman songket Bali isi bunga ini nyempol, nggak cocok gitu loh. Itu saya komplain banget, lu ngapain kamu? Ini perintah sutradara katanya. Artinya, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, yang akan sempurna melakukan orang yang ada di tempat itu. Kalau misalnya kita menceritakan tentang Karang Toraja, kita cuma tahu kulitnya saja. Kita nggak tahu ini harus pakai begini, harus pakai anting misalnya, atau mungkin harus pakai kain yang warna putih atau mungkin warna. Mereka yang tahu. Kita kalau cuma nengok ke situ kemudian saya mau bikin film tentang Toraja, nggak mungkin tahu. Benernya, yang bener nggak tahu. Makanya kita harus lama mungkin 1 tahun, 2 tahun yang risetnya baru tahu. Sama. Sementara yang bikin film saat ini itu adalah film Bali, mau bikin film tentang Bali itu orang Jakarta loh. Orang Jakarta bikin film tentang Bali. Orang Bali jarang. Makanya saya, ada Agung, ada yang lainnya itu ingin membuat film yang budaya Bali, orang Bali. Jauh tahu persis apa yang terjadi di Bali. Budaya Bali itu persis ada. Seperti kejadiannya itu. Sehingga tidak salah. Gitu. Benar, dari segi bahasa, terus juga dari segi penampilan, betul, dari isi cerita, semuanya cocok gitu ya. Karena kalau kita ingin menceritakan tentang Bali banyak sekali. Benar. Banyak sekali bisa diceritakan. Makanya nanti ada proyek yang sekian banyak itu saya akan berkolaborasi sama teman-teman yang luar biasa yang hari ini hadir mungkin atau mungkin yang lain. Ini apa? Ingin menceritakan tentang Bali, kehidupan Bali maksudnya. Oh di Bali itu ada begini. Oh di Bali itu ada orang yang buang sampah sembarangan. Oh di Bali itu ada yang berkucit. Kenapa dia berkucit? Kenapa dia memelihara burung? Kenapa dia memelihara babi? Di setiap rumah orang Bali itu dulu zaman saya, setiap rumah ada babi loh. Ya. Yes. Zaman saya mungkin zamannya Gundul. Setiap rumah itu pasti isi kucit. Nah, nggak tahu kenapa entah saya tinggal di kota atau di desa pasti isi babi. Nggak tahu. Kemudian selalu mengkait-kaitkan dengan mistis kan orang Bali. Mungkin kalau setiap rumah di desa tuh di depan itu biasanya ada kaktus. Ada rumah depannya ada kaktus. Ada kan? Kalau saya tanaman pohon mangga, Jepun gitu. Kalau orang-orang Bali ada kaktus itu pengusir ya kuning. Oh. Iya. Saya nggak tahu tuh bener atau saat cuman memang itulah keadaan orang Bali. Nah, kemudian biasanya memelihara anjing, memelihara burung, memelihara ayam. Mungkin kita nggak tahu ya persis ya. Ayam itu kalau mau ada gempa pasti bunyi. Kalau ada bahaya pasti bunyi. Pasti itu. Kemudian kalau burung juga gitu. Kalau burung kalau ada gempa pasti dia apa? Iya. Makanya orang Bali itu dia melihara burung, melihara anjing, melihara ayam. Mungkin itu adalah kode mungkin. Iya. Ya kita juga nggak tahu. Cuma dia paling kalau punya ada maling anjing yang paling tahu gitu. Dan itu makanya tadi dibilang ya bahwa dia yang ada di sana dialah yang sebenarnya paling tahu keadaan gitu ya. Makanya wajar sekali memang orang Bali yang membuat film gitu. Zaman dulu, zaman saya, mungkin zamannya Pak Wiro dan sebagainya, itu kalau saya keluar, itu bekalnya batu loh. Batu. Kalau setahu saya batu untuk nahan sakit perut ini. Kalau saya keluar sendiri, disuruh beliin batu, mungkin Bung Indo juga tahu. Nggak tahu kenapa nih aku bekal pengadunya aja gitu. Kan nggak tahu ininya apa gitu. Kemudian juga kalau kita misalnya ada gua, anak mati. Ada gua ada anak mati. Nggak tahu kenapa bisa berpikir begitu.
Atau mungkin kalau ada raden berarti bisa ngeliat kan, kalau benar di sini kita yang tahu. Kalau itu diceritakan dalam sebuah film akan menjadi menarik. Karena apa? Kalau yang nonton orang Bali dia merasa iya ini begini dan dulu gitu. Ajano gitu ya. Makanya karena kita orang Bali yang tahu persis budaya Bali, harusnya kita yang akan mendevelop itu sebagai sebuah cerita yang real di masyarakat. Dan saya amazed banget loh, ternyata masih banyak tradisi-tradisi atau mitos-mitos yang bahkan saya nggak tahu. Kayak tadi pohon kaktus itu, saya baru tahu sekarang ini gara-gara ada Beli Puja. Betul. Bikin film aja terus kalau gitu ya. Jadi itu kan suatu budaya. Ini kebetulan kan kita adalah agama yang berbudaya, gitu kan. Agama kita juga dengan budaya kental. Dan budaya itu dari dulu turun menurun itu, dan kita tidak tahu kebenarannya. Pokoknya begitu itu aja yang kita tahu. Makanya kita kadang-kadang antara benar dan enggak itu jadi garis tipis. Abu-abu ya. Nak mulut itu gitu kan ya. Betul. Iya. Dan kalau dari Beli sendiri nih, kalau tadi kan Beli Puja bilang di mana kita berada, di sana kita mengetahui betul keadaan itu dan akhirnya bisa membuat suatu karya yang spesial gitu ya. Nah, dan ada garapan saya, garapan saya mungkin yang sedang saya tulis. Seseorang dituduh ngelayak, coba gimana perasaannya? Ini sedang saya mungkin dalam Februari sudah mulai sulit. Seseorang itu dituduh ngelayak, kamu punya adik yang tahu persis kehidupan adikmu, kemudian gara-gara adikmu mungkin punya suami meninggal, kemudian ada sempat, kemudian tiba-tiba dianggap bisa melihat, gimana perasaannya? Sedih, takut juga. Yang tahu itu Anda, kemudian tiba-tiba orang menjudge. Orang Bali itu begitu. Pokoknya asal ada aku dikait-kaitkan ya. Iya. Kalau misalnya kaya raya nggak ada reno. Kemudian kalau sakit-sakitan nggak bisa melihat. Selalu gitu kan? Nah makanya ini sebuah film yang mungkin ketika ditonton orang Bali menjadi sesuatu yang oh ya memang begini. Jadi kita harus membalutnya lebih cantik. Benar. Dan sekalian juga jadi edukasi ya, ya benar ya. Betul. Untuk kita semua. Jadi nggak semua gitu loh bisa dikait-kaitin gitu ya. Iya. Berapa lama Beli proses pembuatan filmnya? Isi researchnya dulu kah atau gimana nih? Untuk film Tangguh ini sendiri. Kalau ini sih filmnya kita ini kan tahun lalu. Tahun lalu baru bisa digarap. Ini setahun baru bisa syuting, baru selesai. Tahun lalu garapnya bulan November kemarin baru selesai. Gitu. Tahun lalu garapnya bulan November kemarin baru selesai. Berarti kan masuk lama ya dia. Nah, film itu gini, film itu kan kompleks itu. Kalau misalnya ceritanya bagus, aktornya nggak bagus, film itu nggak bagus. Kemudian aktornya bagus pun ternyata kalau idenya nggak bagus juga nggak bagus. Kemudian aktornya bagus, idenya bagus, musiknya kurang bagus nggak bagus juga. Ketiga-tiganya bagus, tapi ternyata warnanya kurang bagus, nggak bagus juga. Jadi makanya film itu kan jadi banyak komponen yang dijadikan satu, kemudian biar semuanya bagus gitu. Nah makanya kita tidak bisa memuaskan semua orang karena apa? Karena kalau misalnya yang nonton adalah seorang makeup artis, yang dilihat adalah makeupnya, oh ini makeupnya terlalu ini, gitu. Tapi kalau yang nonton musisi kayak Palawara gitu, musiknya ini kurang, harusnya musiknya agak sedikit galak gitu. Kalau misalnya aktor yang nonton, wah ini salah nih aktornya harusnya begini, gitu. Kalau pembikin cerita, dia juga bisa bilang, oh ini harusnya ceritanya begini, dan jadi kadang-kadang apa yang kita bikin sempurna, orang lain mungkin nggak setuju. Iya benar. Tapi kenapa Beli Puja bisa berbicara seperti itu? Apakah sudah pernah ada yang bilang atau mengkritik Beli Puja terkait dengan film-film atau konten yang dan harus dikritik? Harus dikritik. Sebuah film harus dikritik. Kenapa? Karena kita dia nggak bisa melakukan kesalahan kedua. Benar. Karena kalau maaf ya, buat teman-teman itu jangan ngomong bagus, aku suka, no. Justru butuh dikritik. Betul. Karena kalau seorang filmmaker takut dikritik, jangan bikin film. Gitu. Jadi bikin nasi aja gampang, tambah air tambah beras udah selesai. Isi salah lagi bikin nasinya. Karena kalau bikin film itu harus wajib dikritik. Karena apa? Karena kita ingin terus berkembang, ingin terus bergerak ke sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau baru bikin film satu dikritik kemudian lemah gitu, waduh, salah. Jadi kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya semakin banyak kritik, semakin ada sesuatu yang kita harus rubah. Oh ya, ini dikritik di sini kita harus rubah tuh. Bilang lu masukan, kritik ada masukannya. Ini harusnya begini. Oh jadi selesai saya. Iya. Betul.
jadi kita bisa belajar untuk Yes. lebih baik lagi gitu Ya, ya. makanya ada teman-teman yang luar biasa di sini, ada aku ada yang dari Mini Kuno, ada yang lain. Kenapa? Tujuannya adalah ini kan bukan ajang untuk saya lebih hebat dari kamu, bukan. Saya lebih pintar dari kamu, saya lebih dulu dari kamu, saya orang film, kamu itu bukan begitu. Tapi lebih kepada, yuk kita gandengan tangan yuk. Ini kita perlu sesuatu yang baru, yang apa? Kita semua kan kumpul kebetulan di sini. Buat apa kita saling mengkotak-kotakan diri kalau misalnya kita dalam satu frekuensi yang sama? Otak kita kan cuma bikin karya yang bagus sehingga orang banyak bisa terima. Kalau kita sendiri-sendiri, maaf kita merasa besar sendiri, sampai kapanpun kita tidak akan bisa dikenal. Kalau buat saya sih, ayo saling isi. Oh ini kurangnya di sini, kasih informasi. Oh ini bagusnya di sini, kita minta bagaimana caranya. Kalau saling isi begitu kan jadi bagus. Jadi kita tidak kalah sama daerah. Mari kita kalau kita berbicara Bali ini kan belum terkenal tuh di luar sana. Artinya kita ingin punya karya, orang lain bisa memuji. Bandung sudah, Jogja sudah, Makassar sudah, Jakarta sudah, mungkin Bali belum, dan Bali akan segera. Asukar, apalagi kalau di tengahnya ada Bli Puja dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Boleh saya minta tepuk tangannya? Oke, iya. Bli, kalau dari artis-artis atau talent-talentnya tadi saya penasaran tuh karena luar biasa sekali aktingnya ya. Saya sampai terharu dan ikut deg-degan, terutama yang ngomongnya teriak-teriak. Itu mereka emang sudah expert, sudah pro di sana atau gimana Bli? Kebetulan ada beberapa yang sudah sering main film. Sebelum kita menunjuk seseorang kan kita reading dulu tuh, kita memilih seorang, kita talentnya kita ini dulu. Kalau tentunya kurang pas di sini dia kita nggak pakai. Memilih talent kalau di Bali itu agak susah. Nah kebetulan mereka semua saya gratis kan, mereka gratis kerja sama saya. Artinya mereka cuma ingin buat karya yuk, gitu kan. Buat karya yuk untuk bisa kita tonton sama-sama. Itu akhirnya mereka mau. Mereka saya libatkan. Memang kalau bikin film itu besar biayanya, biayanya karena produksi besar banget. Dan kebetulan mereka talent yang tidak dibayar, tapi mau melakukan aktivitas pembuatan film beberapa hari lamanya di desa Tenganan yang jauh dan jalan jauh ke dalam itu. Jadi bola-balik dan mereka mau. Mungkin karena saya selalu senyum jadi dia suka. Manis Bli senyumnya Bli. Kalau dalam film moodnya hilang, hancur. Iya sih benar ya. Mempertahankan mood yang agak susah. Dan dapat ada yang susah mempertahankan mood pada saat di sana. Dia itu yang paling sering. Oh iya. Dia saya kan jadi yang di sana. Oh dia yang di sana. Kalau sering marah, dia tuh pemarah gitu, pemarah. Oh iya. Sering marah. Makanya kita sabar saya, sabar, semua sabar gitu. Nah jadi kalau misalnya dalam satu bentuk proyek itu kita kayak saudara. Keluarga bareng kayak saudara pokoknya. Udah lupa keluarga gitu, jadi kayak saudara ngumpul sekian lama, seminggu, 2 minggu. Udah lupa jadi udah kayak saudara. Tuh. Udah lupa dengan apa masalah yang kemarin yang bikin marah gitu. Betul. Ya, cepat dilupakan. Yeah. Wah, dan memang hasilnya sangat-sangat luar biasa sekali film Tatu ini ya Bli ya. Tapi sudah dulu kita ngomongin film Tatu, sudah dulu juga kita ngomongin soal content creator yang tadi Bli. Kita masuk ke topik bahasan kita ini yaitu adalah soal bagaimana menciptakan karya audiovisual yang kreatif di zaman Jani sekarang ini Bli. Nah Bli ini kan termasuk content creator ya Bli ya. Zaman sudah makin canggih, teknologi juga udah makin canggih, udah banyak juga orang-orang yang bikin konten di berbagai media sosial gitu Bli. Nah pernah nggak sih Bli takut banyak saingan? Enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena semua orang itu punya cirinya masing-masing, punya kehebasan masing-masing. Ketika mereka mencontek tidak bisa, karena sudah punya ciri. Jadi ketika dia ingin berkarya seperti yang kita punya, dia pasti agak sedikit berbeda. Apapun itu bentuknya, pasti berbeda. Entah itu meniru dalam sisi dialognya, meniru aktingnya, atau meniru suasana susah. Dan saya rasa sih juga banyak masyarakat di sini yang sudah pintar tahu yang mana yang nyontek, yang mana yang asli gitu ya Bli ya. Kalau dari Bli Puja sendiri bersama dengan tim nih, bagaimana menjaga kekhasan atau keidentikan itu Bli sehingga
Beli Puja nih loh, identiknya tuh ini gitu. Jadi kalau dicontoh sama orang, ini orang ngikutin Puja nih gitu. Kalau saya mungkin karena selalu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali daerah utara ya, daerah Buleleng yang kasar. Ketika saya memilih talent pun, saya agak hati-hati. Oh ini kalau saya nulis naskah, oh ini harusnya pakai ini. Karena kalau ini dia mau dia relate. Karena kalau pakai ini dia nggak nyambung. Makanya, oh ini kalau kita cerewet bisa pakai Sandra. Oh kalau agak olok-olokan itu bisa pakai si Yuni. Selalu begitu. Saya selalu memilih aktor saya untuk bisa saya gunakan sebagai partner saya untuk berkarya. Nah pemilihan itu harus ketika ingin nulis udah jelas, oh ini nanti ketika film ini loh aktornya gitu. Harus pemilihan itu juga harus tepat. Termasuk juga pada saat bikin konten creator yang di Instagram itu ya Bli ya. Betul. Pantas kalau saya lihat, oh orangnya ini ya, kalau yang marah emang ini ciri khasnya. Sandra gitu. Iya. Oh ternyata itu cara dari Bli Puja sendiri menjaga keidentikan supaya orang lain ngeh gitu ya bahwa ini loh Hai Puja gitu ya. Oke, baiklah, luar biasa. Pernah nggak Bli mandek atau kayak nggak ada ide gitu pada saat mau buat konten di Instagram atau buat film ini sendiri? Membuat karya audiovisual itu yang paling rumit. Di sisi saya, membuat punchline yang susah. Oke. Makanya kalau di handphone saya paling suka ngobrol sama teman-teman. Saya banyak ikut organisasi, jadi setiap ngobrol itu saya selalu kalau ada yang aneh saya sendiri. Oh iya keren. Jadi itu mungkin saya bisa pakai untuk bikin punchline berikutnya. Nah, saya perlu berinteraksi dengan banyak orang sehingga ketika saya berinteraksi dengan banyak orang, saya ada banyak masukan. Makanya saya selalu membuat konten itu kan kehidupan sehari-hari, nggak lepas dari kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ketika kita menceritakan kehidupan sehari-hari, orang tuh bisa merasa gila. Iya benar nih kayak gitu. Itu yang harapan saya. Orang merasa ikut, sepertinya mereka ada di dalam itu. Itu isunya. Baik, berarti Bli Puja ini bisa dibilang hobinya nongkrong ya? Yes. Sama nonton film. Oh nonton film ya. Jadi bisa tahu ya kalau aktivitas masyarakat sehari-hari itu kayak gimana sih, bisa dijadiin cerita gitu. Iya betul. Wah teman-temannya dijadiin ini nih ya, dijadiin research ini ya. Oke Bli Puja. Mau nggak Bli praktek punchline di sini? Oh nggak Bli? Susah. Oh susah. Ya, susah. Mesti mikir dulu gitu ya. Iya sih. Harus pikir, ya. Susah ya. Padahal saya suka banget dengerin Bli Puja ini kalau pakai bahasa Bali. Nah kalau ngomong pakai bahasa Bali aja deh Bli, biar yang lain semua di sini ketawa. Ajaknya nih cara ngomong. Ajak tiang. Oh, Ada gitu kayaknya. Bukan kalau itu ada awak. Oh ajak oke. Ada sekolah singalanya sini? Ada nggak orang Singaraja sini? Selalu ada cicing antara kita. Kalau orang Singaraja mau baik cowok, cewek, dia akan selalu ngomong cicing nanti apabila dia berada pada frekuensi yang sama. Maksudnya begini, dia nggak peduli dia lebih besar atau kecil, dia nggak bakal jadi ketika ada frekuensi yang sama, cicing nanti selalu ada. Oh, oke. Nah, ketika bergaul dengan bahasa cicing nanti, besoknya dia datang bahasa halus nggak ngajak kita. Dari kenapa? Karena dia udah keluar dari zona kita. Dia mungkin kalari pemangku, lalu gitu. Makanya kalau sudah cicing nani ketemu selalu cicing nani sampai mati gitu loh. Oke. Betul. Gitu jadi nggak tahu tiba-tiba aja cicing nani itu selalu hadir. Kalau teman cicingnya oke aja gitu. Tapi kalau nggak kenal bahasa cicing ini bisa tersinggung. Tersinggung kasar banget. Tapi kalau udah akrab harus ada cicing. Oke, harus ada cicing di antara kita. Baiklah. Karena memang saya sempat baca juga Bli. Kalau pertemanan itu sudah mulai kasar di dalamnya, berarti pertemanan itu sudah semakin dekat. Iya, sangat-sangat akrab ya. Oke, cicing nani. Oke. Maaf Bli. Memang begitu. Kalau pong nani apa artinya Bli? Kamu. Oh kamu, gitu. Kalau cicing nani? Bangsa kamu. Oh bangsa kamu, itu oke guys, dicatat ya. Baiklah Bli, terakhir di perbincangan kita malam hari ini Bli ya, boleh nggak kasih tips kepada teman-teman kita semua yang ada di sini yang sepertinya saya kira nih
sama industri perfilman. Apa sih? Semoga. Ajak dong Bli. Karena begini, saya sempat ngobrol sama Pak Kostar. Film Gali itu kebetulan saya juga sekarang ada proyek sama Bu Kostar. Film Gali itu semoga bisa diterima di bioskop, dan di bioskop akan disediakan slot buat teman-teman sineas Bali untuk bisa memutar karyanya di bioskop Bali. Oh, berarti akan banyak kesempatan bagi para generasi muda ya, Bli. Betul sekali. Boleh dikasih tips dulu dong ke para generasi muda ini yang mau melanjutkan perjuangan dari Bli Puja dan juga tim untuk menjaga kekreativitasan itu sendiri di zaman yang udah semakin maju ini, Bli. Film yang bagus itu film yang dikerjakan. Kalau belum mengerjakan film, berarti belum bagus. Oke. Artinya, ketika kita punya karya, kalau kita punya karya, kita punya tulisan, kerjakan aja. Sekarang tidak seribet dulu kan? Tidak harus pakai kamera besar dan sebagainya. Kamera handphone pun, kalau kemampuannya mengolah gambar atau mungkin bisa mengkondisikan akan jauh bagus juga. Gitu. Tidak harus pakai kamera besar-besar. Tergantung kebutuhan maksud saya. Oke, baik. Kalau memang filmnya besar ya pasti kebutuhannya juga betul. besar. Cuma kalau kita bisa punya karya, kita ingin kan juga ada yang pakai juga kan kamera itu. Kalau misalnya kita ingin berkarya dengan hasil yang bagus tanpa ada alat yang kita punya, dengan handphone ada kok banyak sekali karya-karya bagus dengan handphone. Artinya begini, ketika kita punya ide, mari berkarya, kemudian kumpul sama teman, jangan lupa kita membuka diri, jangan lupa kita bertanya sama orang yang jauh lebih mampu daripada kita. Baiklah, rendah hati ya, Bli ya, tetap rendah hati dan juga menerima masukan. Ya, karena film itu semakin lama itu semakin maju dan ilmunya juga semakin banyak. Kalau kita tidak mau membuka diri, kita akan tidak pernah maju. Baiklah, kalau kita tidak mau membuka diri, kita tidak akan pernah maju ya, terutama untuk di industri kreatif seperti sekarang ini. Ya, betul. Baiklah, terima kasih Puja atas informasinya untuk malam hari ini sudah berbagi bersama kita ya di Denpasar Sineas Festival. Wah, bisa saya ambil kesimpulan, kalau diambil kesimpulan panjang nih dari awal sampai akhir tadi ya. Intinya itu adalah Bli Puja di sini mau menekankan ya kepada kita semua teman-teman, ketika punya karya, ketika punya ide, ayo kita kerjain. Karena banyak nih di antara kita itu selalu menunda-nunda. Entar sampai akhirnya dikerjakan duluan oleh orang lain. Kemudian juga banyak di antara kita yang juga jarang menerima masukan dari orang lain ya, Bli ya. Padahal di zaman sekarang ini udah lagi bukan zamannya kompetisi, tapi kolaborasi. Betul sekali. Baiklah, Bli Puja pastinya di sini selalu siap ya untuk mendampingi teman-teman di sini ya. Siap selalu untuk Denpasar Sineas Festival yang lebih baik. Oke.